Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya yang ada di YouTube, yang ada di Facebook, halo yang ada di TikTok, terberkati banget semuanya. Shalom, Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu, pemirsa yang terkasih. Halo, senang sekali ya di hari yang baru ini kembali berkesempatan bisa menyapa, melayani, mendoakan, membagikan kasih Tuhan lewat berita firman Tuhan dan menyaksikan betapa baiknya Tuhan itu dalam kehidupan setiap orang. Halo, senang aku karena banyak sekali yang mengirim kesaksian terberkati pelayanan live streaming ini. Dan saya berdoa biar setiap kita semakin hari semakin mengenal Tuhan dan juga semakin hari semakin memuliakan namanya lewat kesaksian hidup kita, lidah, mulut, bibir, dan setiap orang boleh mengenal, boleh merasakan Tuhan Yesus itu baik. Yuk bersama-sama kita datang bersyukur, memuji Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, biarlah hidup kami ini manis Engkau lihat Tuhan. Inilah kerinduan hati kami, senantiasa rindu memuji, memuliakan, menyembah Tuhan Yesus. Pujian ini jadi berkat bagi setiap orang. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Hatiku tenang, hanya dekat kepada Tuhan saja. Silakan diposting ulang, di-share, dibagikan di tab-tab layarnya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Bapakku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Amin. Hatiku, hati kita sekarang ini menjadi bersuka karena Tuhan. Bapak Ibu yang sedang gelisah,
yang tidak bisa tidur, yang sampai pagi ini tidak tenang. Pujian tadi menguatkan kita semuanya. Ketika ramai-ramai, hatiku tenang, hatiku tenang karena ada Tuhan. Amin. Amin. Selama kita menyembah Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang hidup, yang berkuasa, Juru Selamat. Di situ ada ketenangan, dan bagi saudara yang rindu mujizat, mujizat itu nyata. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka tenanglah hatimu, Papa yang terkasih, Bapak Ibu. Selama kita menyembah Tuhan Yesus, percayalah bahwa mujizat masih terjadi. Selama Yesus ada di hati kita, percayalah ada mujizat setiap saat, setiap menit, setiap detik, setiap hari. Yesus adalah sang mujizat. Tiada berubah kuasa namamu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya mungkin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Saudara yang saat ini membutuhkan pertolongan mujizat Tuhan, angkatlah tanganmu. Saya perdengarkan firman Tuhan, bahwasanya janji Tuhan itu murni. Sekalipun diuji dengan api, dia akan tetap bersinar semakin hari seperti emas yang dimurnikan. Amin. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Oh, ada mujizat setiap hari. Oh,
Setiap detik kami perlu Engkau Tuhan, dan Tuhan selalu hadir, tidak pernah meninggalkan kami. Selama kami berdoa, mujizat itu nyata. Ketik ramai-ramai, mujizat itu nyata. Selama kita berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Amin. Dan sampai hari ini, kita mengalaminya. Dan saudara, banyak di antara kita menjadi saksi kuasa Tuhan yang begitu amazing banget. Berdoalah dalam nama Yesus. Tuhan tolong setiap kita. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Yes. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, yes, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa Tuhan. Angkat tangan Bapak Ibu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kuasa-Mu yang tak terbatas saat ini mengalirlah di tubuh setiap orang-orang sakit yang sedang gelisah. Damai, damai, damai di hatimu saat ini. Tenanglah jiwamu. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh Tuhan Yesus. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Siapkan hatimu, kita akan dengarkan firman Tuhan. Mujizat dalam bersyukur.
Seringkali saat kita alami pergumulan, kita lupa bahwa dengan bersyukur itu mendatangkan mujizat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Pujian Tuhan tahu, Tuhan mengerti, akan menghantar setiap hati untuk ditaburi firman Tuhan sesaat lagi. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Hidupmu dan hidupku sangat berharga, Tuhan pelihara dengan sempurna. Buka hatimu, benih firman Tuhan tertabur di hati yang terbaik. Amin. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Senang aku perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita, engkau dan saya kesayangannya, Tuhan pasti pelihara. Yes, amin. Tuhan pasti cukupkan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Scaffolding, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Amin. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Amin. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu.
Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus pasti memberkati. Diberkatilah mereka yang datang dalam nama Yesus. Amin. Mujizat dalam bersyukur. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebelum Pastor akan sampaikan mujizat yang terjadi hari ini, zaman ini, bahkan kemarin dalam doa-doa dan di pelayanan yang nyata-nyata ini. Sekalipun live streaming ya, tapi kuasa Tuhan tuh nyata banget. Saya mau ajak saudara-saudara mendengarkan, memperhatikan, dan mensoroti satu bagian peristiwa ya, 5 roti 2 ikan. Peristiwa ini sebagian besar orang Kristen pernah mendengar. Tetapi tahukah saudara, Bapak Ibu terkasih, bahwa peristiwa ini tercatat diulang dalam setiap Injil. Injil ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dalam 4 Injil ini tercatat kisah yang berulang. Di sini saya mendapat satu pesan yang jadi rema di hati saya, dan saya rindu sekali untuk membagikan kepada Bapak Ibu, disaksikan oleh puluhan ribu pemirsa di 3 platform medsos, YouTube, TikTok, dan di Facebook, agar setiap kita menemukan berkat mujizat Tuhan di dalam bersyukur. Puji syukur, sama-sama kita akan menyaksikan, mendengarkan hal ini di waktu, kesempatan, acara, program, sharing yang sangat kita rindukan. Di mana? Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama kita melihat Injil Matius. Ya, kita akan lihat 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang pertama, Injil Matius. Pasal 14 ayat 17 dan 19. Matius 14 ayat 17 dan 19. Saya bacakan, saudara silakan ketik ayat Matius 14 ayat 17 dan 19. Selesai engkau ketik, maka engkau akan diperdengarkan ayat-ayat ini. Jadi balancing, saudara ketik, saya sampaikan. Jadi firman itu bisa menolong kita ingat. Dengan saudara mengketik, saudara mendengar, ya, itu sama dengan saudara menonton dan mendengar, itu lebih banyak masuk daripada hanya mendengar tanpa melihat.
Nah, saudara ketik dan saudara dengar, firman ini masuk dan memudahkan kita sebagai manusia biasa merenungkan dan mengingat firman ini. Setiap ayat-ayat yang pastor sebut, tolong saudara bantu ketik saja. Kalau saudara ada waktu lebih, di-share ya, supaya kita sama-sama memberitakan Injil. Saya membacakan, saudara men-share. Baik, Matius 14 ayat 17 dan 19 ada tertulis, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ayat 19, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Hanya karena bersyukur yang jumlahnya kurang alias sedikit dibandingkan kebutuhan orang banyak, jadi cukup toh. 5 roti 2 ikan. Dengan Yesus memberikan satu teladan, mengucapkan syukur, ada berkat mujizat penyediaan dalam ucapan syukur. Dan lihat toh, akhirnya orang-orang bisa makan. Ini bukan orang sedikit, orang banyak, Bapak Ibu sekalian. Baik, yang kedua, Injil Markus pasal 6 ya. Kita melihat ayat 38 dan 41. Silahkan Bapak Ibu sekalian. Memang sengaja pastor hanya fokus ayat-ayat, makanya beberapa saya lompatin supaya kita melihat ya bagian-bagian yang saya mau sorotin ini. Saudara ketik Markus pasal 6 ayat 38 dan 41. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan. Ada tertulis firman Tuhan ini. Yesus berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Ayat 41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus ia menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Ini mengucap syukur. Ada mujizat dalam ucapan syukur. Mulutmu ucapkan berkat, berkat itu terjadi. Lalu setelahnya dipecah-pecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Cukup nggak? Cukup banget. Dan ini kisah di Injil Perjanjian Baru. Kalau dulu kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ada penyediaan minyak ya dalam buli-buli, ada
makanan, ada bagaimana mujizat-mujizat air keluar dari batu dan mana itu dalam perjanjian lama, tetapi ini kisah di perjanjian baru. Dengan 5 roti 2 ikan bisa mencukupi orang banyak. Jadi kuasa Tuhan itu bukan bicara soal jumlah, tetapi soal mujizat. Yeay! Karena mau undang profesor dari manapun juga, mau hitung perkalian ini, mau lawan dengan ilmu berbagi Yesus, nggak bisa masuk akal. Mau ditambah kurang kali dengan ilmu berbagi Yesus, ini nggak bisa ditandingin. Mujizat. Jadi pelayanan Yesus itu bukan masalah jumlah sedikit atau banyak, tetapi mujizat. Banyak tanpa berkat Tuhan itu nggak pernah cukup. Yes, sedikit disertai dengan berkat Tuhan, ada mujizat berlimpah-limpah. Haleluya! Wah, senang sekali rasanya. Saya juga ingin bersaksi, tapi nanti setelah saya membaca 4 Injil ini, ya. Udah 2 toh kita baca, bagaimana luar biasa kan mujizat dalam bersyukur. Yang ketiga, kalau tadi Matius sudah, Markus sudah, Lukas apakah mencatat kisah ini? Ayo kita lihat Lukas pasal 9. Ya, Lukas pasal 9, kita melihat ayat 13 dan 16. Silakan ketik Bapak Ibu sekalian, Injil Lukas pasal 9 ayat 13 ayat 13 dan 16. Sekali lagi saya mensoroti khusus supaya kita bisa langsung menemukan makna intisari tema yang disampaikan ini, mujizat dalam bersyukur. Lukas pasal 9 ayat 13 dan 16 ada tertulis. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Jadi kalau firman ini jadi rema bagi orang-orang kaya nih, yang dengar firman nih. Dan seolah Roh Kudus berbicara di hatimu dan kau dengar audible. Kamu harus kasih orang makan. Kamu harus kasih orang makan. Karena kekayaanmu tidak kau bawa mati. Tapi dengan kau kasih orang makan, kau sudah bisa investasi di sorga. Kamu kasih mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Tidak usah pakai kecuali. Ikut Yesus taat saja. Kecuali, tapi itu alasan yang bisa dipakai iblis untuk meragukan kuasa Tuhan atau melogikakan namanya mujizat Tuhan. Nggak ada kecuali kami pergi beli. Sama kisahnya, ada orang yang sudah tidak bisa jalan puluhan tahun. Tidak ada yang
angkat saya. Kecuali kalau air bergoncang, ada yang bisa topang saya sembuh. Tapi selama ini yang biasa turun di kolam waktu ada malaikat menggoncangkan air itu, orang-orang bukan lumpuh. Jadi saya sudah puluhan tahun tidak sembuh-sembuh karena saya tidak bisa jalan. Yesus berkata, kau mau sembuh apa tidak? Nggak usah banyak kecuali, nggak usah banyak tanya, nggak usah banyak tapi. Mau apa tidak? Cukup jawab, mau Tuhan, aku mau sembuh. Maka sembuhlah dia. Tidak usah pakai banyak tanya, banyak teori. Teori itu teorimu. Pertanyaan itu sistem manajemenmu. Tapi jalan Tuhan, jalan mujizat. Awalnya pun sampaikan ini bertahun-tahun lalu banyak yang meragukan. Hari ini masih ada yang ragukan sih, tapi sudah sangat kecil presentasinya. Dengan apa? Dengan karya, dengan buah pelayanan, dengan kasih Tuhan, dengan waktu yang berjalan, orang bisa melihat di pelayanan ini benar-benar iman yang memimpin, dan iman itu nyata, iman itu hidup. Bukan hanya di atas kertas, bukan hanya dalam kelas kita berdebat, bukan hanya dibicarakan, tapi diamalkan, dihidupin. Luar biasa. Yesus bilang, nggak usah kau banyak bicara sana. Apa yang ada padamu? Dia bilang, ya cuma sedikit. Tuhan tidak tanya dikit atau banyak. Apa yang ada padamu? Apakah engkau memiliki iman? Kalau iya, kau kan punya mulut. Berdoalah. Dalam namanya ada kuasa. Pakai kecuali-kecuali, Yesus menjawab ayat 16 dari Injil Lukas, ya, Injil ketiga kita baca, pasal 9 ayat 16. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, wow, dan mengucapkan syukur. Wow, ada kuasa yang ajaib dari sorga saat kita mengucapkan syukur. Lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan cukup, bahkan Bible mencatat, sejarah membuktikan bahwa ada lebih 12 bakul. Ini namanya mujizat penyediaan Tuhan yang tanpa batas. Udah 3 toh, Matius, Markus, Lukas. Satu lagi toh, Injil Yohanes. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Puji Tuhan. Kita melihat Injil Yohanes satu bagian lagi ya. Pasal yang ke-6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan 6 ayat dari Yohanes pasal 6 ayat 9 sampai 14. Silakan ketik rame-rame. Yohanes 6 ayat 9 sampai 14. Ada tertulis. Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai. Kisahnya sama tuh, berulang tuh.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini Yohanes. Ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, jadi duduknya enak toh. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira ini jumlahnya 5.000 laki-laki banyaknya. Itu mau ditekankan kali 3. Kalau dicatat 5.000 orang saja, udah tidak ada kali 3. Tapi dicatat 5.000 laki-laki banyaknya. Maksudnya apa? Belum istrinya, belum anaknya. 1, kalau 2, udah kali 3 aja dah. Berarti 5.000 kali 3, 15.000 orang. Saya mau tanya, di waktu yang singkat, di tempat itu, sekalipun ada uang, restoran mana yang bisa menyiapkan menu makanan untuk 15.000 jiwa? Kita logikakan, seandainya mereka kumpul persembahan jalan kolektor, ada uangnya, restoran mana yang bisa siapkan menu makanan di waktu singkat tanpa ke pasar dulu? 15.000 jiwa. Ayo jawab. Artinya kita mau menurunkan standarnya, melogikakan pun, katakan uangnya tidak ada karena urunan, mereka jalankan pundi-pundi, persembahan, taburan. Ada, belum tentu juga nyata bisa makan. Mujizat adalah mujizat, penyediaan itu datang dari Tuhan. Saudara mau punya uang banyak, sakitmu bisa tidak sembuh sekalipun sampai engkau berobat ke negeri Cina. Tapi sekalipun hari ini engkau mungkin uang pas-pasan, tapi engkau have faith, engkau punya iman. Iman itu berlaku untuk menyembuhkan sakit papamu, mamamu, tubuhmu. Pernahkah tahu bahwa ketika dokter harus berkata, saya angkat tangan. Bahkan saya pernah melihat ada orang melempar uang dari gedung tinggi. Ketika dia membawa uang berkoper-koper, supaya bisa dokter menyembuhkan kankernya yang menggerogoti tubuh perempuan itu. Dokter berkata, sudah menyebar dan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu dia melemparkan uang itu terhambur dari gedung yang tinggi. Dia berkata, uang tidak dapat menolongku. Yang terkasih, saya bicara ini sebagai anak Tuhan Yesus yang hidup dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bahwa mujizat 5 roti 2 ikan ini benar-benar nyata. 5.000 laki-laki banyaknya. 11 mencatat Yesus mengambil roti itu kembali. Diulang yang keempat, mengucapkan syukur. Perhatikan, mengucap syukur. Ketik ramai-ramai, mengucap syukur, mengucap syukur. Kalau mengucap syukur, moncongmu ini ke atas. Mengucap syukur.
mengucap syukur. Kalau moncong ke bawah itu namanya bukan mengucap syukur, menggerutu. Mengucap syukur, moncong ke atas. Kita terima kasih sama Tuhan. Mengucap syukur, ya. Ingat, moncong ke atas, mengucap syukur. Ya, kalau ke bawah namanya bukan mengucap syukur, menggerutu. Bimoli, bibir moncong 5 cm. Jangan bersungut-sungut. Ketika selesai mengucap syukur, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus membagi-bagi kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada mereka, kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi ke-12 bakul penuh. Nah loh, mujizat adalah mujizat. Jangan kau masukkan dalam logikamu. Tapi kan kita mesti logika dong Pak Pastor. Ya terserah logikamu, makan itu logika. Saya percaya mujizat, saya makan itu mujizat. Yeay! Karena setiap orang menuai dari apa yang dia tabur. Iman juga ditabur. Seberapa engkau percaya kuasa Tuhan, segitu yang akan kau tuai. Kalau kau orang Kristen, percaya hadirat Tuhan, percaya suasana di mana ada penyembahan Tuhan bertahta, sesuatu yang ajaib terjadi. Kenapa ketika bicara soal iman penyediaan, engkau logikakan? Engkau percaya Yesus menyembuhkan, tapi mengenai soal uang kau logikakan. Soal penyediaan engkau logikakan. Kalau engkau percaya Tuhan, percaya dengan penuh sampai di balik kubur. Percaya Yesus menyelamatkan. Untuk penyediaan, Yesus penyedia. Namanya Yahweh Yireh. Tuhan Elohim yang menyediakan. Luar biasa. 12 bakul penuh. Potongan-potongan dari kelima roti jeleng. Lebih setelah orang makan. Ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini, Yesus ini adalah benar-benar Nabi yang datang ke dalam dunia. Nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nabi Yesus. Wah. Bagi Yesus tidak masalah. Mau panggil dia guru, mau panggil dia nabi, tetapi dia adalah Tuhan. Panggilan manusia tidak mengubah statusnya sebagai Tuhan. Saya beri contoh. Saya ini di KTP pekerjaan pendeta. Dan saya seorang pendeta. Sekarang disebut pastor. Ya, pastor itu dalam bahasa Inggris. Seperti tercatat Efesus 4 ayat 11. Dan 5 jawatan ada pastor di sana. Ya, kalau pastor itu Katolik. Ya, jadi dibedakan. Tapi sebetulnya nggak usah dibeda-bedakan lah. Tapi kalau mau dibedakan ya sudah. Pastor itu
Katolik, pastor itu Kristen gitu ya. Dari Efes 4 ayat 11 di sana terjemahannya. Jadi tidak usah saling gontok-gontokan. Saya kadang-kadang heran loh, sesama tubuh Yesus saling gontok-gontokan. Padahal udah sama-sama dalam keluarga sorgawi. Di luar sana masih banyak orang yang belum percaya Yesus. Kalau di Indonesia ada 6 agama, masih ada 5 yang belum percaya Bible atau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka. Itu yang kita beritakan. Jangan diantara keluarga surgawi saling gontok-gontokan. Beda nama, beda sebutan, beda liturgi, beda cara, beda doktrin. Itu saling serang. Coba kalau fair, kita harus berperang secara rohani di dalam doa. Menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya Yesus. Kalau percaya Yesus dengan mungkin ada beda baju, beda nyanyian, beda cara pandang, beda liturgi, ya sudahlah, namanya anak Yesus. Saudara saja, saudara kandung dari satu kandungan ibu bisa beda karakter. Nah ini satu iman tapi beda gereja, ya nggak usah disama-samakan. Masa gara-gara tidak sama dibilang yang lain sesat? Sesat, jangan-jangan kau yang sesat pikiranmu itu. Yang terkasih Bapak Ibu sekalian, saya mau akhiri renungan hari ini dengan kesaksian pribadi yang saya alami kemarin waktu kita membagikan bagi beras. Wah, itu saya merasakan ya betul-betul kita itu memang perlu dukungan. Jadi beras yang kita siapkan itu sudah cukup banyak. Dan juga untuk mengambilnya kita siapkan kupon. Supaya setiap orang yang menerima kupon, semua mereka langsung tinggal ambil saja tanpa daftar. Ya, tanpa apapun juga, langsung dari tangan Pastor Andy sebagai tanda ucapan syukur ya di hari ulang tahun yang ke-47. Terima kasih buat partisipasi, buat relasi, buat BBT yang disampaikan dan atensi bantuan sehingga acara kemarin itu bisa berjalan dengan mujizat Tuhan. Yang hadir itu seperti biasa banyak ya, dan saya berkomitmen untuk memberkati semua yang hadir, setiap keluarga yang hadir, puji Tuhan. Dan benar-benar ini di saat-saat orang itu tidak berhenti datang, saya terus membagi sampai akhirnya secara manusia saya bertanya dalam hati, apakah nanti cukup? Orang yang menemani saya, mereka orang-orang yang beriman dan diurapi Tuhan. Mereka selalu berkata, tenang Pastor, cukup. Tenang Pastor, cukup. Tenang Pastor, cukup. Wah, yang datang itu lautan manusia. Di tangan saya ini kupon yang rasanya sudah tipis sekali. Tapi mereka itulah, kita perlu punya tim yang menguatkan. Maka berkumpullah orang yang bisa menguatkanmu. Tinggalkan perkumpulan orang yang meremehkanmu, tinggalkan perkumpulan orang yang merendahkanmu. Kau nggak di sana nggak dihargai. Bukan masalah kaya atau miskin. Apalagi saya mantan seorang penjahat,
mantan narapidana, seorang pezina, seorang penjudi, seorang pembunuh. Kami bukan perlu uang, kami cuma mau ada di komunitas atau di sebuah pelayanan yang bisa menerima kami apa adanya. Dan puji Tuhan, orang-orang di sekitar saya, mereka berkata bahwa tenang Pastor, cukup. Saya terus membagi kupon, terus bagi kupon. Saya ingat kisah ini. Benar-benar kisah ini menjadi inspirasi. Akhirnya, memang mepet sekali, tapi puji Tuhan tercukupi. Yang anehnya lagi, ya, itu jumlah beras sepertinya tidak habis-habis. Sementara dengan kita compare dengan kupon harusnya habis. Tapi anehnya kuponnya habis, berasnya tidak habis-habis. Bahkan kalau saudara hari ini mau datang ke Geraha IHS karena engkau perlu beras karena tidak punya beras, beras itu masih ada di lumbung-lumbung Geraha IHS. Ini yang saya bilang mujizat 5 roti 2 ikan juga saya masih alami sampai hari ini. Dimulai dari kerinduan, passion, rindu jadi berkat dengan dana kita yang terbatas. Karena saya bukan pengusaha, saya bukan sultan, saya tidak punya tambang minyak, tambang emas. Saya seorang hamba Tuhan yang berdoa. Dan saya punya kerinduan pelayanan yang ada selama saya masih hidup. Saya rindu menjadi saluran berkat, rumah roti, menyediakan makan minum, membantu orang-orang susah. Bagaimana caranya? Saya andalkan mujizat Tuhan. Logika tidak masuk, tapi nyatanya sudah berjalan 5, 6, 7 tahun sampai hari ini kami tercukupin karena kami melayani betul-betul percaya mujizat penyediaan ada. Kalau kami bisa, yang bukan siapa-siapa, saudara yang orang pintar, sekolah tinggi, ada uang, ada basic, ada talenta kepintaran, atau gerejamu besar, ada liftnya, jemaatmu ribuan, pasti engkau lebih bisa secara potensi. Andalkan Tuhan dalam mujizat, Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya sudah mewartakan firman-Mu ini. Disertai dengan kisah yang nyata, kesaksian hidupku. Mereka yang dengar ini, mereka juga dimampukan. Roh Kudus tolong setiap insan supaya menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, orang yang sakit nonton ini, engkau terima kesembuhan. Orang yang sedang gelisah sekarang ini, engkau lihat ini, hatimu melimpah damai dan sejahtera. Keluarga-keluarga yang sedang kekurangan menyaksikan ini, kelimpahan oleh karena imanmu mulai bergerak, percaya, berserah, bertindak atas nama Yesus, engkau akan melihat hari ini kelimpahan itu datang dalam hidupmu. Tuhan tidak pernah janji engkau tanpa masalah, tetapi Yesus janji lewati masalah, Dia tidak tinggalkan kita. Jangan takut, jangan khawatir lagi, jangan gelisah lagi, karena damai sejahtera surgawi saat ini
sedang mengalir di dalam hidupmu dengan melimpah-limpah. Syukur kepada Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Puji syukur. Amin. Air dan minyak silahkan Bapak Ibu angkat. Sebelum kita minum, saya akan mohonkan berkat Tuhan. Air dan minyak di tangan kami, ya Tuhan, mohonlah berkat daripadamu. Yes, amin. Diberkatilah air minum dan minyak di tangan kita sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Minumlah air ini, segala penyakitmu disembuhkan. Penyakitku disembuhkan. Penyakit mereka yang percaya kuasa ilahi sembuh atas nama Yesus. Dan sekarang kita angkat tangan, terima berkat Tuhan untuk masuk di hari yang baru. Dengan tangan yang terangkat, Bapak Ibu sekalian, masuklah di hari yang baru dan terimalah berkat sehat selalu, damai sejahtera, kebajikan Tuhan menyertai kita sekalian. Saudara yang sedang dalam kekurangan, putar ulang khotbah tadi, firman Tuhan dibacakan, engkau akan mengalami namanya mujizat penyediaan dalam hidupmu, sehingga engkau tidak mengalami kekurangan lagi. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih atas berkat yang Tuhan sediakan, kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Satu pujian yang direquest oleh Bapak Melki Pangemanan di Manado. Nanti pas ke Manado, temani lagu saya kemana kemarin itu? Pasar Ular ya. Pasar Ular atau pasar apa namanya itu? Yang kemarin kita di mana itu banyak sekali tuh hewan-hewan yang dijual-jual itu. Nah, ya. Oke, Pak Melki. Pujian hidup ini adalah kesempatan akan mengantar kita masuk di hari yang baru. Biar semua kita pergunakan waktu yang ada, hidup yang ada dengan memakai waktu kita dengan bijaksana. Amin. Tetap di-share ya, di-posting ulang, di tap-tap layar, dibagikan. Senang saya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Udah jadi berkat belum? Ayo. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk
melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Udah belum? Kalau belum, ayo sama-sama yuk. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Hore! Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk percaya Tuhan Yesus, kesempatan untuk melayani, kesempatan untuk membaca firman Tuhan, kesempatan untuk kita bekerja sungguh-sungguh, jujur, hidup dalam pimpinan Tuhan. Kesempatan ini gunakanlah dengan bijaksana. Amin. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan umur yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti aku tinggalkan dunia ini, hidup ini sudah jadi berkat dengan segala kekurangan kami ya Tuhan. Bila saatnya nanti Andi Simon meninggal dunia, hidup Lena ini sudah jadi berkat dengan segala kekuranganku ya Tuhan Yesus. Bila saatnya nanti Kau panggil aku pulang ke surga, pelayanan ini sudah memberkati, menyembuhkan banyak orang, membawa orang ke surga. Amin. Sedih, senang, campur haru,
Sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all. Shalom. Yang nonton ini banyak sekali. Terima kasih ya. Tolong subscribe channel medsosnya Pastor Andy. Nyalakan lonceng notifikasinya. Engkau secara nyata memberikan dukungan untuk like, share kepada setiap orang-orang yang menyaksikan pelayanan ini, dan juga Pastor senang hati berarti yang subscribe-nya banyak. Ayo di TikTok, di follow, diikutin di Facebook dan juga di YouTube, di subscribe. Makasih semuanya, bless you all, dadah semuanya, shalom. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan.